Allah dalam Al-Quran menjelaskan, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berzikir di dalam kolbu kita. Ini dalil zikir khafi. Di akhir ayat Allah nyatakan wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Ini lamnya lam nahi, larangan. Kita disuruh memperbanyak zikir di dalam kolbu dan dilarang untuk ghaflah, lalai kepada Allah. Tapi kenyataannya yang tadi saya contohkan, begitu kita sedang zikir, begitu sedang sholat, kolbu kita sering ghaflah kepada Allah. Ini namanya kita melakukan kemaksiatan di tengah kita melakukan perbuatan taat. Sebab ghaflah itu kemaksiatan yang paling dahsyat, Pak. Jangan dikira ghaflah, lalai kepada Allah, itu kemaksiatan yang luar biasa. Sehingga di dalam Miftahus Sudur, guru kita dengan tegas menyatakan bahwa torikoh kami adalah torikoh zikir fakot, torikoh zikir saja, nggak ada yang lain. Jadi kita itu dididik oleh guru kita dari mulai jam 2 malam, jam 2 pagi itu sudah beraktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau ini bisa kita lakukan secara istiqomah, luar biasa, Pak. Otak kita encer. Paginya meskipun kita kurang tidur, energik. Mengapa? Karena malamnya begadang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan mendapatkan energi positif. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mari kita awali khidmah ilmiah pada malam hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Mubarak yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus LDTKN daerah khusus Jakarta yang sama-sama kita hormati, para asatid, para sesepuh, para hujjaj yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para aulia Allah, dan juga kepada para pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada dua pola hidup yang senantiasa dipilih oleh setiap manusia. Yang pertama, ada manusia yang memilih pola hidup memiliki, dan yang kedua ada manusia yang memilih pola hidup menuju.
Dua-duanya ini pilihan dan akan menentukan tingkat kebahagiaan seseorang. Manusia yang memilih pola hidup memiliki ini melandaskan dirinya pada firman Allah, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, atina fid dunya, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Ini orang yang pola hidupnya memiliki, yang dia kejar hanya dunia, dunia, dan dunia. Jadi orang yang pola hidupnya memiliki ini, kebahagiaannya diukur dari sejauh mana dia memiliki sesuatu. Dia akan merasa bahagia kalau dia punya duit banyak. Dia akan merasa bahagia kalau dia punya rumah bagus. Dia akan merasa bahagia kalau dia punya jabatan, pangkat, kedudukan. Dia akan merasa bahagia kalau dia memiliki status sosial di masyarakat yang tinggi. Jadi ukurannya itu kebendaan. Maka manusia yang memilih pola hidup memiliki, dia pasti rentan dengan penderitaan, rentan dengan stres. Mengapa? Karena milik itu enggak kekal. Milik itu pasti akan lenyap, datang dan pergi, silih berganti. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, ma indakum, apa yang ada di sisi kalian itu adalah akan lenyap. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah pasti kekal. Maka kalau kita memilih pola hidup memiliki, siap-siap untuk stres, siap-siap untuk mengalami penderitaan, kehilangan sesuatu, stres. Kerja di kantor, bentar lagi mau pensiun, stres. Sehingga banyak orang yang mau pensiun terkena penyakit post power syndrome, karena takut kehilangan sesuatu yang selama ini dia dapat. Ini banyak orang mengalami semacam ini karena pola hidupnya adalah memiliki. Nah, yang kedua adalah manusia yang memilih pola hidup menuju, yakni menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia melandaskan dirinya kepada firman Allah, wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa, kan doa gacoan kita, Pak Ustaz Agung ya. Ini doa gacoan kita doa panjang kayak apa, ujung-ujungnya pasti rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ujung-ujungnya itu, ya Tuhan kami, berilah kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia. Hidup di dunia sehat, berkah, usaha lancar, rizki Allah bukakan dari berbagai arah, anak-anaknya sukses, soleh dan solehah. Itu kan kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan anugerahkan juga kepada kami kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan surga yang kita dambakan adalah surga yang berada di dalam alam kurbah. Amin. Insya Allah kita akan dapatin surga di alam kurbah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Ini orang yang melandaskan kepada doa ini, pola hidupnya menuju kepada Allah.
Maka kita beruntung sebagai ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, kita dididik oleh guru mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, agar kita semua memilih pola hidup menuju kepada Allah. Apa contohnya? Setiap kali dzikir kan kita berdoa, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ini pola hidup menuju kepada Allah, Pak. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang aku tuju. Saya dzikir gak menuju kepada apapun kecuali kepada engkau ya Allah. Sehingga ketika kita dzikir ada lintasan-lintasan yang mengganggu tujuan kita, maka kita tepis lintasan itu. Yang kita tuju hanya engkau ya Allah. Jadi dzikirnya bukan untuk supaya kita duitnya banyak, supaya usahanya maju, supaya karirnya cepat melesat, bukan itu. Sehingga di dalam Miftahus Sudur, guru kita dengan tegas menyatakan bahwa thoriqoh kami adalah thoriqoh dzikir fakot, thoriqoh dzikir saja, nggak ada yang lain. Itu di dalam Miftahus Sudur juz 2 itu. Maka kalau ada orang berzikir tujuannya tujuan dunia, salah berthoriqoh. Anta maksudi waridoka matlubi, keridoanmu ya Allah yang aku cari. Ini pola hidup menuju kepada Allah. Bahwa di dalam hidup ini yang kita tuju, yang kita kejar hanya keridoan Allah, bukan ridho manusia. Sebab kalau hidup nggak diridhoi oleh Allah, nggak ada enaknya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tinggalnya di mana rata-rata ini? Katakanlah tinggal di daerah Rawamangun, nggak diridhoi oleh tetangga kanan kiri kita, kita masih punya alternatif Bapak Ibu sekalian, pindah tempat. Kalau kita nggak diridhoi oleh tetangga kanan kiri kita, masih bisa pindah ke tempat lain. Nah kalau kita hidup di dunia nggak diridhoi oleh Allah, mau pindah kemana? Coba. Air yang kita minum milik Allah, udara yang kita hirup milik Allah, makanan yang kita makan milik Allah, bumi tempat kita berpijak milik Allah. Lalu hidup tidak diridhoi oleh Allah, mau pindah kemana? Coba. Mau pindah ke alam kubur? Alam kubur punya Allah. Mau pindah kemana coba? Semuanya milik Allah. Maka yang kita kejar adalah ridho Allah, waridho kamatlubi, bukan ridho manusia. Ini orang yang pola hidupnya menuju kepada Allah, maka hidupnya pasti akan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin. Maka orang yang pola hidupnya menuju kepada Allah, di dalam menjalani proses kehidupan, dia akan senantiasa menerapkan akhlakul karimah. Di antaranya akan senantiasa ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Ikhlas ini gampang diucapin Pak, Bu, tapi prakteknya berat. Kita ngomong ikhlas, ikhlas prakteknya berat. Ikhlas itu kata Syekh Zunaid yang dikutip di dalam kitab Salalimul Fudola, bahwa ikhlas itu adalah tasfiyatul amali minal kudurat, pemurnian amal dari berbagai kotoran, itu ikhlas. Jadi kita beribadah, kita bekerja, kita beraktivitas murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga secara operasional ikhlas itu sering kita ikrarkan setiap kali kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini operasional ikhlas ini. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Ini ikhlas. Berat kan? Berat apa enteng? Kita kan sering ikhlasnya ternodai oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Maka tasfiyatul amali minal kudurat, pemurnian amal, pemurnian aktivitas dari berbagai kotoran. Apa kotoran yang bisa merusak ikhlas? Yang pertama adalah riya. Riya itu bahasa gampangnya pamer. Bentar-bentar thread, bikin status,
Saya lagi makan di restoran guys. Wah, keren kan, status tuh. Keluar dari restoran, ada mobil baru mewah, foto lagi, mobil baru nih guys nih. Pamer. Tengah malam jam 2 bangun, tahajud guys. Padahal dia tidur lagi. Banyak orang seperti itu. Itu saya seperti itu. Ya Allah, kita riadoh jam 2 malam gagal mulu. Gak pernah istiqomah. Itu saya Pak, mudah-mudahan Bapak Ibu enggak. Riadoh 40 malam, bangun jam 2, lulusnya waktu upgrading aja lulusnya itu. Setelah itu lewat terus. Waktu upgrading yang kedua, upgrading kedua itu baru 1 angkatan Pak Agung. Itu waktu itu Pak Pangersa Kang Baban masih hidup. Itu dikasih riado itu mandi sebelum tidur 40 hari. 40 hari lulus. Setelah itu sampai sekarang nggak dilanjutin lagi. Itu penyakit kita memang begitu, ngejar 40 hari aja. Jadi banyakkan riaknya. Nah, ria itu ada definisi yang lebih mengerikan Pak. Definisi ria yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Dahlan Jampes di dalam kitabnya Sirajut Thalibin. Apa kata beliau? Kata beliau, ria itu adalah iradatun naf'id dunya bi amalil akhirah. Menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal-amal akhirat. Itu ria. Siapa di antara kita yang enggak menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal-amal akhirat? Kayaknya hampir semua kita itu menghendaki manfaat dunia dari amal-amal kita. Mau ulama kayak, mau ustadz kayak, mau balik kayak, kadang-kadang terjebak di dalam hal-hal seperti itu. Contoh, Bu, kenapa baca surat Waqiah rajin Bu? Iya ustadz, supaya rezekinya lancar. Membaca surah Waqiah itu amalan akhirat. Tapi ketika kita memiliki kepentingan untuk urusan dunia, maka itu kata Syekh Muhammad Dahlan itu masuk kategori ria. Coba sholat tahajudnya rajin Pak, rajin alhamdulillah. Kok rajin Pak? Biar naik pangkat, biar naik Pak. Ini ria. Iradatu naf'id dunya bi amalil akhirah. Makanya siapa di antara kita yang bersih daripada penyakit ria? Susah kayaknya. Maka cari orang ikhlas itu susah. Alhamdulillah kita punya guru orang yang super ikhlas. Kayaknya belum ada tandingannya. Pangersa Abah Anom itu luar biasa ikhlasnya. Amaliyahnya benar-benar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Nggak ada lagi target-target duniawi. Kalau kita kan enggak. Sholat duha rajin. Supaya apa? Kan doanya cakep tuh sholat duha. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'ang zilhu wa ingkana fil ardi fa'ah rizhu wa ingkana ba'idan faqor ribhu wa ingkana haraman fatoh irhu. Ya Allah, jika rizkiku masih ada di langit, turunkan ya Allah. Jika rizkiku masih ada di bumi, keluarin ya Allah. Jika jauh, dekatin ya Allah. Jika haram, sucikan ya Allah. Kan cakep tuh doanya kan. Tapi begitu kita ngamalin sholat duha, tujuannya supaya rizkinya lancar, usahanya maju, sehingga lillahnya jadi hilang. Ini yang disebut dengan ria, iradatun naf'id dunya bi amalil akhirah. Maka kita dididik oleh guru agung kita Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin agar menjadi orang yang benar-benar menuju kepada Allah. Ikhlasnya itu benar-benar ikhlas level tinggi. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Beruntung Pak, beruntung. Beruntung Pak kita ketemu dengan mursyid. Mursyid asli ini. Mursyid asli, bukan KW. Ya kan hati-hati sekarang. Ikhlasnya luar biasa. Jadi orang yang pola hidupnya menuju kepada Allah, hidupnya ikhlas. Orang ikhlas itu nggak bakalan ngegerutu,
nggak bakalan ngedumel, nggak bakalan stres, orang ikhlas. Jadi kalau kita punya banyak masalah di dalam hidup, ini satu tanda bahwa kita ini belum ikhlas. Sebab orang yang ikhlas itu, dia dipuji, dia dicaci, sama aja. Kalau kita kan kadang kalau dipuji bangga kan, oh siapa dulu dong, kan kita kan gitu kalau dipuji. Kalau dicaci langsung mengkerut, besok saya gak mau jamaah lagi, tapi dicaci mulu. Kalau kita gitu, orang yang ikhlas, dipuji tetap semangat, dicaci tetap semangat. Dadanya nggak sempit, nggak berubah sikap meskipun kita disakiti oleh orang lain. Ini kan akhlak tanbih nih. Jangan merubah sikap meskipun disakitin oleh orang lain. Ini berat Pak. Hanya orang yang ikhlas yang mampu melakukan amaliyat tanbih itu. Nggak berubah sikap meskipun disakitin oleh orang lain. Malah belas kasihan terhadap orang yang membenci kepada kita. Ini berat, jangan dianggap enteng. Dibaca boleh dibaca setiap manakib, tapi prakteknya seringkali ketika kita dicaci orang, dipuji orang, langsung kita stres. Begitu dicaci, awas kamu, ya kan? Ini amaliyat tanbih luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW setiap kali keluar rumah mau ke masjid diludahin oleh nenek-nenek, ya kan, oleh wanita Yahudi, apa Rasulullah marah? Mending yang ludahin anak gadis, yang ludahin anak nenek, bayangin. Rasulullah nggak marah. Kalau kita kira-kira gimana? Wah, oh lagi Yahudi kan, jihad langsung begitu kan, takbir, Allahu Akbar. Kalau kita kan begitu. Rasul nggak marah, tidak merubah sikap meskipun disakitin oleh orang lain. Meskipun secara manusiawi dada kita juga sesek juga ketika disakitin oleh orang, wajar. Rasul itu pernah sampai Allah turunin wahyu Pak, karena perilaku orang-orang kafir Quraisy yang begitu keterlaluan kepada Rasul, sehingga secara manusia biasa sebagai al-basar, Rasul pun dadanya sesek. Sehingga kata Allah, laqad alimna annaka yadhiku sadruka bima yaqulun, di dalam surat Al-Hijr. Sungguh kami mengetahui Muhammad bahwa kamu itu dadanya sempit, sebab ucapan mereka itu yang selalu mencaci maki kamu. Manusia biasa sebagai al-basar itu pasti ketika dapat cacian dadanya tersesek kan. Wah, nih orang sudah berbuat baik, tetap aja dia jahat sama kita. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan resep kepada baginda Rasul, umumnya kepada kita umat baginda Rasul, bagaimana ketika kita menghadapi cacian sehingga kita tidak berubah sikap meskipun dicaci maki oleh orang lain. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu. Logika kita, otak kita nggak nyambung. Lah gimana ceritanya orang dicaci maki kok malah kita disuruh tasbih, disuruh alhamdulillah? Seakan-akan nggak ada korelasi, nggak ada hubungan. Padahal ada hubungan Pak. Hubungannya apa? Ketika ada orang berperilaku buruk kepada kita, mencaci maki kita, lalu kita tidak merubah sikap kita, kita tetap berbuat baik terhadap orang itu, bahkan mendoakan orang itu dengan kita mengucapkan tasbih, ini sesungguhnya Allah sedang menghadirkan keburukan perilaku orang tersebut untuk peningkatan derajat kita. Jadi hijab yang dimiliki oleh orang itu berupa hijab keburukan dihadirkan kepada kita dalam rangka meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh tasbih, subhanallah. Allah kan kuasa melakukan apapun. Sehingga kita disuruh tasbih, Allah sedang angkat derajatmu. Maka jangan balas keburukan orang itu dengan keburukan yang serupa. Jangan berubah sikap, kata tanbih, meskipun kita disakiti oleh orang lain. Fasabbih bihamdi rabbika. Loh, sudah tasbih disuruh mengucapkan hamdalah, apa hubungannya? Sebab ketika Allah hadirkan perilaku buruk orang lain di hadapan kita, lalu kita bisa sabar, tidak merubah sikap kita, lalu kita mengucapkan hamdalah, maka sejatinya
Allah sedang memberikan kepada kita pahala yang luar biasa, dan Allah sedang membersihkan dosa kita untuk diberikan kepada orang itu. Untung apa untung? Untung apa untung tuh? Kita disakitin orang, kitanya tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita beruntung, Pak. Dicaci orang, disakitin orang, kita nggak merubah sikap kita, tetap istiqomah, bahkan mendoakan orang yang menyakiti kita dengan kebaikan, maka sejatinya Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Tuh. Kunci berikutnya ketika kita dicaci maki oleh orang, wakum minas sajidin, jadilah engkau orang yang selalu bersujud, yang senantiasa sholat. Jadi orang lagi ngomel-ngomel kepada kita, kita ambil air wudhu, kita sholat, kita doain, ya Allah, itu orang engkau kasih mulut begitu indah, tapi yang keluar dari mulutnya bahasa-bahasa yang gak baik. Tunjukkan hidayah kepada orang itu, ya Allah. Sayangi orang itu, doanya doa kebaikan, bukan doa keburukan. Begitu kita lagi sujud, lagi doa, di Masjid Al-Mubarak keluar pengumuman Ustaz Agung, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rupanya orang yang lagi marah-marah tadi kena stroke, meninggal. Yang untung siapa? Yang untung kita yang lagi doain, ya kan? Dia marah-marah, darahnya naik, kena stroke. Nah kita yang lagi diomelin, kita lagi sujud, bahkan kita lagi doa, ya Allah sayangi orang itu. Pengumuman innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang untung siapa? Yang untung kita kan. Bukan hanya itu, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Konsistenlah beribadah sampai ajal datang menjemput kita. Jadi ketika kita menghadapi berbagai macam problem, orang yang ikhlas itu dia tetap konsisten ibadah, tetap tidak merubah sikap meskipun disakitin oleh orang lain. Ini tanbih yang harus kita amalkan. Jadi orang yang pola hidupnya menuju kepada Allah, maka dia akan senantiasa ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, orang yang pola hidupnya menuju kepada Allah, maka dia akan senantiasa bersyukur di dalam hidup ini. Nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kan sangat banyak. Ada yang bisa ngitung nikmat Allah? Coba minta sama Mbah Google, suruh ngitung. Google, berapa sih nikmat Allah yang dikasih sama manusia? Gak bisa, Pak, gak sanggup ngitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gak ada satupun makhluk yang sanggup menghitung nikmat Allah. Maka wajib bagi kita bersyukur. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi orang yang bersyukur itu pasti dia ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Jadi ada hubungan antara syukur dengan zikir. Orang syukur pasti dia banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita jadi ikhwan TKN. Kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi banyak syukurnya, Pak. Hidup kita diisi dengan syukur. Maka ikhwan TKN pasti rizkinya akan selalu Allah tambah. Bayangin begitu bangun tidur yang kita ucapin apa? Ucapin rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini ucapan syukur, doa. Begitu kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar. Tapi berapa banyak umat Islam yang begitu bangun tidur
Dia tidak bisa bersyukur kepada Allah, tapi yang dia kejar, yang dia cari adalah handphonenya. Ayo survei, kita lakukan penelitian. Berapa banyak umat Islam yang begitu bangun tidur, yang dia cari HP-nya, yang dia baca isi WA-nya. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Survei membuktikan, silakan diteliti. Yang dicari HP, buka kali aja ada WA nih dari Pak Prabowo. Wah, gitu kan. Kali aja kan gitu. Butuh tambahan staf khusus Ustaz ini. Yang dibaca HP ini bentuk bahwa orang itu nggak bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan kalau di saat kita tidur lalu kita nggak bisa bangun lagi, tahu-tahu begitu dibangunin kita sudah pindah alam ke alam barzah. Banyak apa nggak yang begitu? Kan banyak orang yang begitu tidur nggak bangun lagi, dibangunin tahu-tahu dia udah pindah alam ke alam barzah. Maka kita diajarkan begitu bangun tidur, ucapin doa tidur sepele tapi jarang diamalin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu bangun apa yang kita lakukan sebagai ikhwan TKN? Mandi taubat. Jam 2 malam kan? Kita itu aktivitasnya mulai jam 2 malam. Itu waktu produktif Bapak Ibu sekalian. Jam 2 malam itu waktu produktif. Kalau saya baca dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi sayangnya kita sering tidak menggunakan waktu produktif itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita asik sibuk dengan bantal kita, sibuk dengan kasur kita. Padahal aktivitas kita ini dididik oleh guru mursyid, jam 2 bangun, mandi tobat, sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah, zikir sampai subuh. Wah, nikmat kan hidup begitu tuh. Begitu sholat sunnah selesai, zikir sambil nunggu subuh. Zikir jaharnya berubah jadi khofi. Ya, begitu habis subuh khofi, nunggu isrok, zikir khofinya berubah jadi jahar. Kita ini sering dibolak-balik begitu. Zikir jahar berubah jadi khofi, la ilaha illallah, lama-lama suaranya hilang, tahu-tahu khofi. Oh, ini lagi khofi, jahar langsung ke khofi. Begitu habis sholat subuh, zikir jahar selesai, khofi nunggu isrok, khofi tahu-tahu jahar. Apa jaharnya? Itu jahar langsung tuh. Jadi kita itu dididik oleh guru kita dari mulai jam 2 malam, jam 2 pagi itu sudah beraktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau ini bisa kita lakukan secara istiqomah, luar biasa Pak. Otak kita encer. Paginya meskipun kita kurang tidur, energik. Mengapa? Karena malamnya begadang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan mendapatkan energi positif. Nggak usah khawatir paginya kerja ngantuk, enggak, pasti energik. Berbeda begadang bersama dengan Allah dengan begadang main gaple, itu beda. Kita begadang nih main gaple sambil nonton bola gitu kan, sama-sama melek jam 2 sampai pagi subuh. Yang satu jam 2 itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang satu jam 2 nonton bola. Paginya beda. Yang jam 2 mendekatkan diri kepada Allah sampai pagi, paginya energik, kerja tetap semangat, menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang disiplin, otaknya encer. Yang satunya begadang nonton bola sampai pagi, begitu masuk kerja nguap terus. Beda. Jadi kalau ini kita bisa istiqomah, luar biasa. Apalagi anak-anak muda masih pada sekolah kan, pengen cerdas, bangun jam 2 malam. Itu encer otaknya. Zikir, gak usah khawatir kita besoknya ngantuk, gak usah, kita tetap sehat, produktif.
Maka ikhwan TKN itu dimanapun dia bekerja, dimanapun dia bertugas, pasti akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Kenapa? Karena zikirnya kuat, bangun malamnya kuat. Coba diteliti dimanapun berada, ikhwan TKN pasti akan menjadi pegawai yang unggulan, usahawan yang unggulan. Asal benar-benar mengamalkan ajaran TKN, Pondok Pesantren Surya Laya. Jam 2. Jadi rasa syukur. Kita bangun malam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Cuman sayangnya kata Allah, qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Makanya di dalam surat Al-Adiyat, Bapak Ibu sekalian, kita ini dikomparatifkan, dibandingkan dengan kuda. Maka di dalam pertengahan surah Al-Adiyah itu ada ayat yang bunyinya innal insana li rabbihi lakanud. Kanud ini artinya tanah yang gersang. Tanah kalau gersang ditanamin apa saja nggak bakalan tumbuh. Namanya aja tanah gersang. Nah, hati manusia yang ingkar kepada Allah itu disebut dengan kanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya kanut, ingkar, kufur nikmat. Allah kasih mata yang seharusnya dipakai untuk melihat kepada hal-hal yang positif, matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang negatif. Ini kanut. Allah kasih kepada kita mertua baik-baik. Setiap mertua kali datang ke rumah kita, kita langsung ngomong kepada istri kita, istri ngomong kepada suaminya, bu, papa, biasa tuh orang tua papa, orang tua ibu datang pasti mau ngutang. Padahal kehadiran orang tua di rumah kita itu rezeki berkah. Jangan sekali-kali kita merasa direpotin oleh orang tua kita, oleh mertua kita. Kan ada orang semacam itu kan. Allah kasih kepada kita istri baik-baik, dia durhaka kepada istri. Allah kasih kepada ibu suami baik-baik, durhaka kepada suami. Ini namanya kanud. Nah, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu akibat orang-orang yang kanud. Orang-orang yang nggak tahu berterima kasih kepada Allah, yang nggak pernah bersyukur kepada Allah. Maka orang yang pola hidupnya menuju kepada Allah, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus yakin. Pengen nikmatnya tambah, banyakin syukur. Jangan dibalik. Kalau pengen istrinya nambah, Ustadz, jangan, ini dibalik. Pengen nikmatnya tambah, pengen rezekinya usahanya maju, pengen kerjanya karirnya lancar, banyakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang menuju kepada Allah. Yang ketiga, kami jam berapa Ustaz Agung? 9:30. Ya, 9:10. 9:10. Yang ketiga, orang yang pola hidupnya menuju kepada Allah, Pak, dia akan senantiasa menjadi orang yang zuhud. Zuhud ini sering dipahami salah kaprah. Zuhud sering kita artikan sebagai orang yang berpenampilan compang-camping, nggak punya apa-apa, kerja keluar dari kerjaan, pakai sendal kanan merah, kiri biru. Ini salah tafsir. Zuhud itu nggak seperti itu. Zuhud itu adalah orang yang menggantungkan hidupnya bukan kepada materi, tapi dia murni hatinya hanya bersandar bergantung kepada Allah. Hatinya hanya diisi Allah, tidak pernah sesuatu yang bersifat materi masuk ke dalam kolbunya. Ini orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud itu bukan membuang benda-benda yang kita miliki, bukan meninggalkan karir kita, bukan meninggalkan kekayaan kita lalu kita buang semuanya, bukan. Tapi orang yang zuhud itu adalah menggunakan harta yang kita miliki dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka mengembangkan diri kita. Ini orang yang zuhud. Kita punya harta, kita gunakan untuk mengembangkan diri kita, untuk menuju dan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan bagi orang yang zuhud itu
bukan terletak pada materi yang dimilikinya, tapi terletak pada kemampuannya di dalam meningkatkan kualitas diri. Itu orang yang zuhud, selalu berupaya meningkatkan kualitas dirinya, sehingga bahagia dia ketika mampu melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Ini orang yang zuhud, setiap saat berubah ke arah yang lebih baik. Kalau hari ini saya nggak sholat duha, maka besok akan sholat duha. Kalau malam kemarin mau tidur saya nggak ngamalin sholat sunnah, maka malam ini saya akan merubah diri kita untuk ngamalin sholat sunnah sebelum tidur. Apa aja sholat sunnah sebelum tidur? Banyak kan di buku tuntunan ibadah itu. Muka-mukanya ahli ngamalin di sunnah. Kelihatan dari mukanya. Kelihatan mukanya. Kalau kemarin belum ngamalin sholat sunnah sebelum tidur, maka malam ini akan melakukan perubahan pada diri kita untuk belajar istiqomah ngamalin amalan-amalan sunnah yang ada di dalam buku tuntunan ibadah. Kalau malam kemarin kita belum sanggup bangun jam 2 malam, maka malam ini kita akan mencoba untuk bangun jam 2 malam. Terus setiap saat akan selalu terjadi perubahan pada diri kita sehingga semakin berkualitas. Itulah orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud silakan tidur di kampus, di kasur yang empuk, di kamar yang penuh AC, dinginnya luar biasa, kasurnya enak, ruangannya enak, tetapi jam 2 malam tetap bangun. Ini orang yang zuhud. Apa artinya kita tidur di karpet di dalam masjid tapi bangunnya subuh aja kesiangan? Dengan begitu ditanya, saya zuhud Ustaz. Itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Tidur di kasur empuk, istrinya cantik, bayangin coba, suasananya indah, hujan rintik-rintik, begitu jam 2 malam bangun, maaf sayang ya, saya akan menghadap kepada Allah. Wah, luar biasa ini. Ada enggak yang seperti itu? Kata istrinya, silakan ayang beb, malam ini aku relakan untuk engkau menghadap kepada Sang Pencipta. Saya pun akan sama-sama menghadap kepada Sang Pencipta. Wah, ini suami istri yang luar biasa. Ada enggak suami istri yang seperti itu? Coba. Ini zuhud. Hidup kaya raya, punya pangkat dan jabatan, tapi semua digunakan fasilitas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud yang sesungguhnya. Jadi zuhud itu bukan orang yang miskin, orang yang pakai compang-camping, bukan. Tapi orang yang selalu meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik. Inilah orang yang zuhud. Hatinya tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur materi, tapi yang ada di hatinya hanya ismuzzat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sholat, kolbunya tetap hadir bersama dengan Allah. Ini orang yang zuhud. Kalau kita kan kebanyakan lagi sholat aja ingatnya dunia. Allahu Akbar. Fokus nggak kita kepada Allah? Kolbu kita penuh dengan dunia. Yang kita ingat, kata ibu-ibu, ya Allah, tadi saya goreng tempe nih belum diangkat, kompornya belum dimatiin. Lagi sholat ingat gorengan. Bapak-bapak tadi benerin sesuatu di rumahnya, palunya dicari nggak ketemu-ketemu. Begitu sholat palu ketemu. Begitu sholat palu ketemu. Padahal dicari nggak ketemu-ketemu. Ini menunjukkan bahwa kolbu kita penuh dengan urusan-urusan dunia. Orang yang zuhud nggak seperti itu. Kolbunya bersih dari urusan-urusan dunia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang dididik oleh guru kita menjadi orang yang seperti itu. Menjadi orang yang benar-benar menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, 5 menit lagi. Orang yang menuju kepada Allah, maka di dalam hidupnya dia akan selalu bertakwa kepada Allah. Maka Rasulullah pesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Takwa itu kuncinya cuma 2, jalanin perintah, tinggalin larangan. Itu takwa. Kita mampu jalanin perintah Allah, mampu meninggalin larangan Allah, jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, beratan mana jalanin perintah apa ninggalin larangan? Ayo.
Bu, beratan mana Bu? Jalanin perintah sama ninggalin larangan. Pak, beratan mana? Coba beratan dua-duanya. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan, watarkul manahi huwal asyaddu. Kata Imam Al-Ghazali bahwa meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah itu jauh lebih berat dibandingkan menjalankan perintah-perintah Allah. Ini Imam Al-Ghazali yang bicara dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa alasan Imam Al-Ghazali menyatakan seperti itu? Kata beliau, fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Karena sesungguhnya ketaatan itu mampu dilakukan oleh setiap orang. Wa tarkus syahawati, kata beliau, sedangkan meninggalkan syahwat, la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Silakan buka di dalam Bidayatul Hidayah bagian yang kedua, Al-Qismus Tsani fil Manahi. Jadi mengapa Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah itu lebih berat dibandingkan menjalankan taatan? Karena kata beliau, setiap orang mampu melakukan ketaatan, tapi tidak semua orang mampu meninggalkan segala syahwat kecuali orang-orang yang siddiq. Orang ahli maksiat bisa ngelakuin ketaatan, tapi terkadang kita sering melakukan kemaksiatan di dalam ketaatan. Wah, nih bingung lagi nih. Melakukan kemaksiatan di dalam ketaatan. Pengen tahu contohnya? Allah dalam Al-Quran menjelaskan, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru awahibatan wadunal jakri minal qawli bil huduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu berzikir di dalam kolbu kita. Ini dalil dzikir khafi. Di akhir ayat Allah nyatakan wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Ini lamnya lam nahi, larangan. Kita disuruh memperbanyak dzikir di dalam kolbu dan dilarang untuk haflah, lalai kepada Allah. Tapi kenyataannya yang tadi saya contohkan, begitu kita sedang dzikir, begitu sedang sholat, kolbu kita sering haflah kepada Allah. Ini namanya kita melakukan kemaksiatan di tengah kita melakukan perbuatan taat. Sebab haflah itu kemaksiatan yang paling dahsyat, Pak. Jangan dikira haflah, lalai kepada Allah itu kemaksiatan yang luar biasa. Jadi berapa banyak manusia yang ketika dia sedang berzikir, ketika dia sedang melakukan ketaatan, tapi kolbunya haflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata Imam Al-Ghazali, setiap orang mampu melaksanakan ketaatan, tapi tidak semua orang mampu meninggalkan syahwat kecuali orang-orang yang siddiq. Orang-orang siddiq itu orang yang selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu menyaksikan kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang siddiq. Mudah-mudahan kita bisa memilih pola hidup menuju kepada Allah, bisa mengamalkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.